Selamat siang, kami dari kelompok 9. Kami akan di sini akan menganalisa data SPSS nomor 9, yang dimana kami akan menganalisa datanya menjadi file scan. Jadi hari ini kami akan mengolah data hubungan antara jenis kelamin dan klasifikasi tekanan darah. Pertama, kita memasukkan data ke Excel, kemudian kita pastikan title dari setiap kategori, nama variabel tidak memakai spasi atau karakter aneh. Baik, setelah kita mengubah setiap dari title-nya menjadi lebih singkat dan tidak menggunakan karakter aneh, kita akan memasukkannya ke dalam IBM atau SPSS ini. Jangan lupa untuk memilih tipe datanya itu Excel, kemudian kita klik bagian data yang akan kita masukkan. Setelah itu, jika datanya sudah masuk ke dalam SPSS, kita pastikan measure dari klasifikasi tekanan darah dan gender ini sama-sama nominal. Di sini sudah terpampang kalau misalnya bagian gender dan klasifikasi measure-nya sudah sama-sama nominal. Kemudian kita akan mengubah bagian value dari setiap variabel yang kita akan hubungkan, yakni gender dan klasifikasi, itu menjadi sebuah angka. Kita mulai dari gender, kita klik transform, kemudian kita record into same variable, kemudian kita pilih gender, kita masukkan, kemudian kita ubah. Gender yang nama adalah laki-laki dan perempuan. Kita harus menuliskannya sama seperti di data yang ada di Excel. Laki-laki sebagai 1, kemudian kita add, dan perempuan menjadi 2. Lalu kita add. Kita klik continue, kemudian OK. Kita akan cek di bagian data view apakah sudah berubah. Di sini sudah terlihat kalau semisalnya yang awalnya perempuan ataupun laki-laki sudah berubah menjadi angka yakni 2 dan 1. Kemudian kita ubah bagian value dari gender 1 sebagai laki-laki, kemudian kita add, kemudian 2 sebagai perempuan. Oke. Ubah value dari klasifikasi menjadi normal sama dengan normal, dan hipertensi sebagai high. Dengan cara kita mengklik transform, kemudian record into same variable, kemudian kita keluarkan dulu yang bagian gender, lalu kita pilih klasifikasi, kemudian kita ubah normal menjadi normal, kita add, kemudian hipertensi menjadi high, kita add, kemudian continue, dan OK. Kemudian kita cek dari bagian data view. Di sini terlihat klasifikasinya sudah berubah menjadi normal dan high. Balik lagi ke variable view, kita akan mengubah value-nya dari normal menjadi normal,
dan high mewakili hipertensi. Setelah itu, kita akan menganalisis data sesuai dengan soal yang diberikan dengan mengklik Analyze, lalu di bagian Descriptive Statistics dan Cross-Text. Lalu kita masukkan gender itu di bagian row dan klasifikasi tekanan darah di bagian column. Setelah itu kita cek bagian exactnya, lalu continue, lalu statistiknya kita centang chi-square dan juga risk. Continue, lalu kita buka cells dan kita klik row dan juga column. Setelah itu kita continue dan Di bagian output, kita akan melihat di sini ada 4 tabel, yang dimana ada race position summary, gender, chi-square test, dan race estimate. Dimana ini merupakan hasil analisa data yang telah kita berikan dan kita masukkan ke dalam SPSS tadi dan dianalisa sesuai dengan apa yang kita uji, yakni uji chi-square. Oke, jadi alasan kami memilih uji chi-square karena variabel yang dianalisis dalam penelitian ini adalah jenis kelamin dan tekanan darah yang termasuk dalam kategori data nominal, yaitu urutan atau tingkatan. Artinya masing-masing tidak memiliki kategori sendiri atau tidak berdiri sendiri dan tidak dapat dibandingkan secara kuantitatif. Contohnya, laki-laki lebih baik daripada perempuan. Nah, sebelum memakai uji ini, kami periksa dulu apakah data memenuhi syarat, khususnya nilai expected count-nya. Ternyata setelah kami cek, semua sel memiliki expected count lebih dari 5, sehingga bisa dilanjutkan. Tetapi karena jumlah sampel kami tidak terlalu besar, kami memilih menggunakan nilai P dari Fisher Exact Test untuk hasil yang lebih akurat. Interpretasi dari nilai P dari Fisher Exact Test yang kami dapatkan adalah 0,689. Ini terjadi karena nilainya lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan dari jenis kelamin dan tekanan darah berdasarkan data yang ada. Yang artinya, perbedaan jumlah laki-laki dan perempuan yang mengalami hipertensi di dalam data kami belum cukup kuat untuk dianggap sebagai hubungan yang nyata secara statistik. Selanjutnya itu interpretasi odds ratio atau OR. Kami juga menghitung nilai odds ratio untuk melihat seberapa besar peluang hipertensi pada laki-laki dibanding perempuan. Hasil OR sama dengan yaitu 1,27, yang artinya laki-laki memiliki peluang sekitar 1,27 kali lebih besar mengalami hipertensi. Oke, selanjutnya confidence interval dan kesimpulan. Namun, karena interval kepercayaannya berada di antara 0,579 sampai 2,795 dan masih mencakup angka 1, maka hasil ini belum signifikan secara statistik. Kesimpulannya, jadi, dalam data ini tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dan klasifikasi tekanan darah, walaupun ada kecenderungan bahwa laki-laki lebih beresiko. Baik, sekian analisa data kami dan presentasi kami terkait hubungan antara jenis kelamin dan klasifikasi tekanan darah telah kami jelaskan di dalam video ini. Sekian dari kami, terima kasih.